Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konflik di negara-negara di benua Asia. Pada video kali ini ada 4 tema yang akan kita bahas, yaitu konflik di Timur Tengah, konflik di Asia Tenggara, konflik di Asia Selatan, dan konflik di Asia Timur. Mari kita bahas tema yang pertama, yaitu konflik di Timur Tengah. Konflik di Timur Tengah ini kita akan membahas dari beberapa negara yang pernah terjadi konflik. Antara lain yang pertama adalah konflik Palestina dan Israel. Konflik ini dilatar belakangi adalah adanya perebutan kekuasaan di daerah Palestina. Ketika PBB pada tahun 1947 membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian, yaitu untuk Yahudi, untuk orang Arab, dan untuk rezim perwalian internasional di Yerusalem. Latar belakang konflik Palestina dan Israel selanjutnya adalah dibentuknya negara Yahudi di Palestina. Rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab pada tanggal 14 Mei 1948 dengan bantuan Amerika Serikat. Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Inggris sebagai pemenang Perang Dunia ke-1 juga memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi menganggap bahwa Palestina adalah tanah air mereka. Di lain pihak, masyarakat Islam Palestina memiliki pendirian tersendiri terkait permasalahan klaim wilayah ini. Masyarakat Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina yang bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina. Sedangkan masyarakat Palestina juga menganggap bahwa negara-negara Barat berusaha menyelesaikan masalah pengungsi Yahudi di Eropa dengan merebut wilayah di negeri Arab. Pada perkembangan konflik antara Palestina dan Israel ini diawali dari dikeluarkannya deklarasi Balfour pada tanggal 2 November 1917 oleh Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour yang ditunjuk oleh Lord Rothschild Walter atau seorang Yahudi Inggris. Dalam surat itu, Balfour menyatakan bahwa Inggris akan mendukung aspirasi Zionis yang memfasilitasi pembentukan sebuah rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dengan tidak merugikan hak-hak Palestina. Pada tanggal 14 Mei 1948, PBB juga mengeluarkan resolusi untuk membagi wilayah Palestina menjadi 3 bagian, yaitu Arab Palestina, Israel, dan Yerusalem. Pembagian wilayah 54% untuk Israel dan sisanya 46% untuk Palestina. Namun demikian, Israel masih menginginkan wilayah yang lebih luas lagi, sehingga antar kedua belah pihak terlibat konflik. Pada tahun 1948 terjadi perang antara masyarakat Muslim dan Yahudi di Palestina. Dengan perang ini, Yahudi atau Israel mampu mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan pendirian negara Palestina. Perkembangan konflik selanjutnya pada tahun 1964, perjuangan Islam Palestina kembali muncul dengan didirikannya Palestine Liberation Organization atau PLO. PLO ini bertujuan untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat, mempunyai melalui perang maupun secara diplomasi. Perjuangan PLO dan Islam Palestina mendapatkan hasil pada tanggal 15 November 1988 dengan diproklamasikan kemerdekaan Palestina. Proklamasi tersebut mendapat pengakuan dari 20 negara di dunia termasuk Indonesia.
Solusi dari konflik antara Palestina dan Israel saat ini yaitu dilakukan dengan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 dan 338. Upaya perundingan antara Palestina di antara lain adalah Konferensi Madrid tahun 1991 berhasil mempertemukan Palestina dan Israel dalam satu meja, tetapi tidak menghasilkan sebuah keputusan. Yang kedua adalah Konferensi Oslo pada tahun 1993. Disepakati pembentukan pemerintahan mandiri rakyat Palestina yang meliputi jalur Gaza, Jericho, tepi barat. Kemudian Yasser Arafat juga ditunjuk sebagai wakil dari otoritas Palestina. Konflik di wilayah Timur Tengah selanjutnya terjadi di negara Suriah. Latar belakang konflik di negara Suriah ini diawali dari keinginan warganya untuk membentuk negara yang lebih demokratis. Warga Suriah menginginkan perubahan sistem pemerintahan terutama pada kekuasaan rezim Assad yang telah menjabat sejak 1962. Sejak tahun 1970 sampai 2000, Suriah dipimpin oleh diktator Hafez al-Assad dan digantikan oleh anaknya Bashar al-Assad yang memerintah dengan cara menindas setiap bentuk perlawanan. Konflik diawali dari grafiti di dinding sekolah yang bertuliskan Assad Askat el-Nizam yang berarti rakyat ingin menyingkirkan rezim. 15 siswa yang dianggap bertanggung jawab ditahan dan disiksa. Perkembangan konflik ini diawali dari penangkapan dari 15 pelajar di kota kecil di Dara yang melakukan aksi menulis slogan anti pemerintah. Akibatnya terjadilah aksi protes yang menuntut pembebasan anak-anak tersebut. Namun tentara bereaksi berbeda terhadap protes tersebut, sehingga menembaki para pendemo dan mengakibatkan 4 orang korban meninggal. Akibat respon keras tersebut, akhirnya aksi protes berlanjut kemudian menyebar ke kota-kota lain di Suriah. Selain kelompok oposisi, perlawanan terhadap rezim Assad juga dilakukan oleh pihak barat seperti Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada menyuruhkan kepada Assad untuk meletakkan jabatannya. Namun, kenyataannya Presiden Bashar al-Assad pada tahun 2014 kembali terpilih menjadi presiden melalui pemilu, sehingga kekuatan militer dan dukungan dari beberapa masyarakat membuat posisi Bashar al-Assad ini cukup kuat. Perkembangan konflik selanjutnya, tentara Suriah atau SAA atau Syrian Arab Army juga merupakan kekuatan utama yang dimiliki oleh al-Assad dalam menghadapi tekanan kuat dari kelompok-kelompok oposisi selama ini. Konflik yang terjadi di Suriah ini merupakan efek domino dari fenomena Arab Spring yang melanda kawasan Timur Tengah pada tahun 2010. Berbeda yang terjadi di negara Timur Tengah dan Afrika Utara, konflik Suriah relatif lebih lama dan masih berlangsung hingga saat ini. Konflik di wilayah Timur Tengah selanjutnya adalah Perang Teluk. Pada Perang Teluk ini terjadi selama 2 kali, Perang Teluk pertama dan Perang Teluk kedua. Perang Teluk pertama ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, Perang Teluk ini berlangsung pada tahun 1980 sampai 1988 di kawasan Teluk Persia yang melibatkan 2 negara yaitu Irak dan Iran. Latar belakang dari Perang Teluk ini antara lain adalah adanya konflik etnis Arab yaitu Irak dengan etnis Persia yaitu Iran. Yang kedua adalah konflik antar mazhab Sunni dan mazhab Syiah.
Yang ketiga adalah pengaruh konflik sejarah kedinastian besar Islam antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Kemudian yang keempat adalah Presiden Iran atau Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik di Irak. Yang kelima yaitu sengketa wilayah perbatasan negara antara Irak dan Iran. Pada perkembangan konflik ini, perang pertama ini diawali dari penyerangan Irak ke Khuzestan atau lumbung minyak milik Iran. Irak mendapatkan dukungan negara Arab Saudi, Kuwait, Eropa, dan Amerika Serikat. Iran mendapat dukungan dari negara Suriah, Libya, dan Yaman. Pada perang Teluk pertama ini berakhir ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang berisi tuntutan gencatan senjata antara Irak dan Iran, dan pada tanggal 17 Juli 1988 Irak dan Iran menyetujui resolusi PBB. Secara resmi perang Teluk pertama selesai. Selanjutnya adalah Perang Teluk Kedua. Perang Teluk Kedua ini dilatar belakangi karena utang yang menumpuk negara Irak akibat Perang Teluk Pertama tadi, sehingga mengakibatkan perekonomian di Irak mengalami kekacauan. Yang kedua adalah kekecewaan Saddam Hussein terhadap negara-negara Timur Tengah yang dulu pernah berpartisipasi dan beraliansi dengan Irak saat Perang Teluk Pertama, khususnya Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Yang ketiga adalah anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Hal tersebut memperberat kondisi ekonomi Irak sebagai negara yang bergantung pada penghasilan dari ekspor minyak. Yang keempat adalah ambisi dari Saddam Hussein untuk menjadi pemimpin dunia Arab. Pada perkembangannya, Perang Teluk Kedua ini berlangsung antara 1990 sampai 1991, diawali dari invasi Irak ke Kuwait pada 2 Agustus 1990. PBB Amerika Serikat dan Uni Eropa membekukan seluruh kekayaan Irak di luar negeri dan melakukan embargo senjata, pemutusan hubungan ekonomi, dan mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memerintahkan Irak meninggalkan Kuwait, namun tidak dituruti. Pada akhirnya, koalisi Amerika menyerang seluruh instalasi pemerintahan, baik pemerintahan sipil maupun militer Irak, dan membuat Saddam Hussein terdesak dan akhirnya menyetujui untuk gencatan senjata. Kita lanjut ke wilayah Asia Tenggara. Di Asia Tenggara sendiri tidak lepas dari beberapa konflik yang terjadi antar beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah konflik Kamboja. Latar belakang konflik Kamboja ini adalah Sihanouk selaku kepala pemerintahan Kamboja menerapkan ideologi sosialis dengan menjalin kedekatan dengan negara Vietnam dan Cina. Sihanouk menolak bantuan dan memutuskan diplomasi dengan Amerika yang membuat oposisi Kamboja kecewa. Kekosongan kebijakan terlalu boros membuat kondisi ekonomi Kamboja terpuruk dan menimbulkan pemberontakan dari Khmer Merah dipimpin oleh Lon Nol. Perkembangan konflik selanjutnya yaitu pendirian Republik Khmer dengan dukungan Amerika Serikat memicu konflik baru di Kamboja. Golongan Khmer Merah Revolusioner dipimpin oleh Pol Pot melakukan upaya kudeta terhadap Lon Nol pada tahun 1975. Pasukan revolusioner menjatuhkan kekuasaan Lon Nol pada April 1975 dan
Pol Pot mendirikan negara demokratik Kamboja bercorak militeristik dan menerapkan pemerintahan secara ekstrim dan kejam dengan terjadi genosida dan wabah kelaparan karena kesalahan kebijakan agraria Pol Pot. Perkembangan konflik di Kamboja selanjutnya terjadi krisis yang terjadi pada rezim Pol Pot menimbulkan perlawanan dari aktivis revolusioner Hang Srin dan Hun Sen. Mereka membuat Front Bersatu Kapunchen untuk Keselamatan Nasional atau FUNSK yang mengorganisasi perlawanan terhadap rezim Pol Pot. Pada 7 Januari 1979, FUNSK melancarkan serangan terhadap Pol Pot dengan bantuan dari Vietnam. Serangan gabungan tersebut berhasil menggulingkan rezim Pol Pot dan pasukan Khmer Merah di Kamboja. Konflik yang pernah terjadi di Asia Tenggara selanjutnya adalah People Power di Filipina. Pengertian dari People of Power tidak merupakan sebuah revolusi yang terjadi di Filipina. Sebenarnya pengertiannya adalah kekuatan dari rakyat. Jadi revolusi yang terjadi pada waktu itu tidak selalu identik dengan kekerasan atau peperangan. People of Power adalah penggulingan kekuasaan presiden atau pemerintah secara damai melalui demonstrasi rakyat. Dalam sejarahnya, revolusi dunia People of Power pernah terjadi di Jerman, Georgia, Cekoslovakia, Filipina, dan beberapa negara di Timur Tengah. Latar belakang dari People of Power di Filipina ini adalah pada periode 1965 sampai 1986, Filipina dipimpin oleh Presiden Ferdinand Marcos. Pada masa pemerintahannya mengalami krisis ekonomi dan politik. Rezim Ferdinand Marcos memimpin secara diktator dan kerap melakukan tindakan represif terhadap aktivis dan golongan oposisi. Selain itu, utang Filipina yang mencapai 25 miliar US dollar pada tahun 1983 membuat perekonomian Filipina mengalami keterpurukan. Diperparah dengan kejadian pembunuhan terhadap mantan senator Benigno Aquino Jr. pada tanggal 21 Agustus 1983. Adanya indikasi kecurangan pada pemilu 1986 dilakukan oleh Ferdinand Marcos membuat gerakan People of Power di Filipina ini bisa terjadi. Perkembangan konflik terjadi People of Power ini diawali dari adanya insiden pembunuhan oposisi Benigno Aquino yang akhirnya membuat perlawanan di kelompok oposisi yang selama ini bergabung dengan masyarakat anti Ferdinand Marcos dan menyatukan kekuatan untuk memenangkan Corazon Aquino atau istrinya. Namun, pelaksanaan pemilu terdapat kecurangan dilakukan oleh Ferdinand Marcos dengan mengintimidasi rakyat. Hal itu membuat masyarakat melakukan aksi demonstrasi besar-besaran secara damai untuk menolak hasil pemilu. Pada tanggal 22 sampai 25 Februari 1986, masyarakat Filipina melakukan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menolak hasil pemilu. Demonstran berkumpul di Evelyn de Los Santos Avenue atau EDSI yang merupakan pusat politik di Filipina. Pada 25 Februari 1986, Cory Aquino dan para pendukungnya mengumumkan berakhirnya kediktatoran di Filipina dan gerakan People of Power tanpa pertumpahan darah telah menang. Konflik selanjutnya yang terjadi di Asia Tenggara adalah
konflik Patani di Thailand. Sejarah awal konflik ini terjadi adalah sebuah gerakan separatis yang dilakukan oleh kaum minoritas Islam di Thailand Selatan terhadap pemerintah Thailand. Dalam sejarah awalnya, kawasan Patani merupakan bagian dari kerajaan Melayu yang bercorak Islam. Namun, pada tahun 1909, Patani masuk wilayah Thailand setelah penandatanganan perjanjian perbatasan Thailand dan Malaya. Latar belakang terjadinya konflik Patani ini diawali dari perlakuan diskriminasi oleh pemerintah Thailand terhadap kaum minoritas Islam di Patani. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Thailand Selatan membuat kehidupan masyarakat di Patani semakin sulit. Kaum Patani juga menolak adanya campur tangan budaya Buddha dan Islam di Thailand. Dan yang keempat adalah pemerintah Thailand juga menerapkan kebijakan Trinitas yang hanya mengakui satu kebangsaan Thai, satu agama Buddha, dan tunduk kepada raja. Hal ini akhirnya menimbulkan konflik di Patani. Diawali dari Haji Lulung yang menyampaikan 5 tuntutan kepada pemerintah Thailand. Di antaranya adalah hak otonomi di seluruh wilayah Melayu Patani, pengangkatan gubernur dari kalangan Melayu Patani untuk menjalankan pemerintahan di 4 daerah di Patani Selatan, yang penduduk mayoritasnya adalah bangsa Melayu. Yang ketiga adalah mengakui bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi di Thailand, dan yang keempat adalah penerapan hukum Islam di Patani, dan yang kelima adalah pemerataan pembangunan di kawasan Patani. Perkembangan konflik di Patani selanjutnya, tanggapan dari pemerintah Thailand yaitu justru malah menangkap Haji Sulung Januari 1948. Perjuangannya diteruskan oleh Tengku Abdul Jalil dengan mendirikan National Liberation Front tahun 1959 dengan tuntutan mendirikan negara Islam di Thailand Selatan dan dapat dipatahkan oleh militer Thailand. Pada tahun 2004, konflik Patani kembali muncul dengan adanya penyerangan markas militer di Narathiwat. Konflik Patani pada 2004 ini memuncak ketika golongan revolusioner Patani menyerang lebih dari 10 pos polisi di Thailand Selatan. Solusi akhir dari konflik di Patani ini adalah konflik ini menyebabkan gangguan stabilitas di sosial, baik di bidang sosial, politik, ekonomi di Thailand. Untuk mengatasi konflik Patani ini, pemerintah Thailand cenderung menggunakan tindakan kekerasan tanpa mendengarkan tuntutan dari golongan di Patani. Upaya penyelesaian konflik Patani secara internasional dilakukan melalui mediasi organisasi kerjasama Islam. Selain itu, Indonesia juga turut aktif dalam memfasilitasi perundingan antara pemerintah Thailand dan golongan Patani. Tema yang ketiga, kita akan membahas mengenai konflik yang terjadi di Asia Selatan. Sama dengan konflik di Asia Tenggara, konflik di Asia Selatan terjadi di beberapa negara. Salah satunya adalah konflik di Kashmir antara India dan Pakistan. Latar belakang konflik di Kashmir ini adalah perselisihan antara India dan Pakistan. Diawali dari kemerdekaan kedua negara 1947, membuat gelombang migrasi penduduk Islam ke Pakistan dan penduduk Hindu ke India. Pasca kemerdekaan India dan Pakistan tersebut, Kashmir tidak ingin gabung dan memilih menjadi negara merdeka sendiri. Pakistan menyerang Kashmir, sedangkan di sisi lain Raja Kashmir menyatakan gabung dengan India, namun Pakistan menyatakan suara tidak sah.
Pada perkembangan konflik selanjutnya, pada tahun 1965, Pakistan memperoleh sebagian wilayah kecil dari Kashmir. Di tahun berikutnya, kedua belah pihak menarik pasukannya dari Kashmir. Tetapi India dan Pakistan kembali terlibat perang tahun 1971 sampai 1972. Akhirnya dibuatlah perjanjian Simla yang menunjukkan wilayah Kashmir yang berada di bawah kekuasaan India dan mana yang berada di kawasan Pakistan. Tetapi kedua negara tersebut masih berseteru mengenai perbatasan wilayah. Pada tahun 1974, kelompok oposisi meminta pemerintah India mengeluarkan referendum otonomi konstitusi sebagai bentuk perjanjian antara Kashmir dan India. Tahun 1989, para militan Kashmir berada di bawah kekuasaan India yang bergerak. India menuduh Pakistan telah mempersenjatai kelompok tersebut. Dan tahun 1999, India dan Pakistan kembali berperang karena pasukan bersenjata melintasi batas wilayah administrasi India. Tahun 2003, Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee mengadakan pertemuan dengan Presiden Pakistan, Pervez Musharraf, di Islamabad dengan tujuan diplomatik. India akhirnya menyetujui usulan Pakistan untuk melakukan gencatan senjata di Kashmir. Krisis selanjutnya di Asia Selatan adalah krisis di Bangladesh. Sama dengan di wilayah Kashmir, Bangladesh ini menjadi perebutan antara India dan Pakistan. Latar belakang konflik di Bangladesh ini bermula dengan adanya pembagian wilayah India saat itu melahirkan negara baru, yaitu Pakistan. Bangladesh memiliki bagian dari Pakistan Timur, dan Pakistan sendiri berada di wilayah barat. Pakistan Barat mendominasi kekuatan politik. Pakistan Barat juga sering mengeluarkan kebijakan, antara lain adalah bahasa nasional resmi yaitu Urdu. Pada Pakistan Timur mayoritas menggunakan bahasa Bengali. Selain itu juga dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat Pakistan Timur untuk memisahkan diri dari Pakistan Barat. Pada perkembangannya, krisis di Bangladesh ini dimulai ketika Syekh Mujibur Rahman memproklamasikan berdirinya negara Bangladesh 25 Maret 1971. Peristiwa tersebut memicu penyerangan oleh Pakistan Barat dan timbul pecah perang antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur 26 Maret sampai 19 Desember 1971. Perang Bangladesh ini akhirnya melibatkan India untuk membantu Bangladesh meraih kemerdekaan. India memblokade Pakistan Timur dari udara, sedangkan Bangladesh memblokade dari laut. Upaya blokade ini membuat jalur lalu lintas Pakistan Timur terputus dan akhirnya menyerah kepada India dan Bangladesh pada tanggal 19 Desember 1971. Konflik selanjutnya yaitu konflik yang terjadi di Asia Timur. Konflik di Asia Timur ini terjadi di semenanjung Korea. Latar belakang dari krisis di semenanjung Korea ini adalah ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua menyebabkan Korea menjadi tarik ulur antara Amerika dan Uni Soviet. Pada tahun 1948, Korea dipisah menjadi garis paralel ke-38 melintang semenanjung Korea membagi menjadi dua Korea, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan menjadi negara kapitalis dipimpin oleh Syman Rhee dan didukung oleh Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara menjadi negara sosialis didukung oleh Kim Il-sung, didukung oleh Uni Soviet. Latar belakang selanjutnya adalah Korea Selatan dan Korea Utara ini sama-sama memandang satu sama
yang lain adalah negara yang tidak sah, sehingga sering terjadi bentrokan. Desember 1948, Sidang Umum PBB memutuskan mengakui Korea Selatan sebagai pemerintah sah di semenanjung Korea. Keputusan ini membuat Korea Utara marah dan melakukan peperangan terhadap Korea Selatan dan Amerika pada 27 Juli 1950. Perang Korea dimulai pada bulan Juni dan ketika 75.000 tentara Korea Utara menyeberangi batas paralel 38. Amerika mendukung Perang Korea meskipun tidak disetujui oleh Kongres dan menyebutnya sebagai tindakan polisi. Uni Soviet dan Cina sendiri juga merespon membantu Korea Utara dengan pasukan sejumlah 3 juta tentara. Karena menimbulkan korban yang banyak, akhirnya disepakati pertukaran tahanan dan gencatan senjata antara Korea Utara, Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan tanggal 27 Juli 1953. Konflik di Asia Timur selanjutnya terjadi antara Tiongkok dan Taiwan. Latar belakang konflik Tiongkok dan Taiwan ini adalah hubungan Cina-Taiwan memanas ketika pasukan komunis pimpinan Mao Zedong mengambil alih kekuasaan di Beijing Oktober 1949 setelah mengalahkan nasionalisme Kuomintang yang dikomandai oleh Chiang Kai-shek dalam Perang Saudara. KMT melarikan diri ke Pulau Taiwan dan membentuk pemerintahan mereka sendiri di Taipei pada Desember 1949 dan memutuskan kontak dengan Cina daratan. Tahun 1950, Taiwan menjadi sekutu Amerika yang berperang dengan komunis di Cina dan di Korea Utara. Amerika mengerahkan armada di Selat Taiwan untuk melindungi sekutunya tersebut dari kemungkinan serangan Cina daratan. Pada perkembangan konflik selanjutnya, pada Oktober 1971, Beijing mengambil alih kursi Cina di PBB. Sebelumnya dipegang oleh Taipei. Tahun 1979, Amerika menjalin hubungan diplomatik dengan Cina, tetapi juga berkomitmen untuk membantu pertahanan Taiwan. Amerika Serikat mendukung kebijakan satu Cina dengan Beijing sebagai pemerintah yang sah, tetapi juga menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan Taipei. Pada perkembangan konflik selanjutnya terjadi era rekonsiliasi tahun 1987 sampai 2016 antara Taiwan dan Cina, tetapi rekonsiliasi ini bersifat sangat rampung. Karena pada awal 1987, pembukaan perbatasan dan pembukaan perbincangan kedua belah pihak menjadi awal perdamaian. Tahun 2018, ketika Presiden terpilih dari Taiwan dimenangkan oleh Ma Ying-jeou dari KMT yang bersahabat dengan pemerintah Beijing, membuat kesepakatan perjanjian kerjasama ekonomi. Di lain pihak, Cina menerbitkan undang-undang yang mengilegalkan pemisahan diri Taiwan dengan risiko tindakan militer apabila dilanggar. Pada era rekonsiliasi berakhir ketika pemilu 2016 dimenangkan oleh kandidat oposisi dari Tsai Ing-wen yang langsung menyatakan pemisahan diri dengan tidak mengakui konsep satu Cina. Pemerintah Taiwan juga didukung oleh Amerika Serikat menyetujui pembelian senjata senilai 1,3 miliar US dollar dan mengadopsi hubungan baik dengan Taiwan. Kondisi ini membuat ketegangan baru antara Cina dan Taiwan yang didukung oleh Amerika dan masih berlangsung hingga saat ini. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.